A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya futuhal 'arifin bi hikmatika wanshur 'alayya rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirris sari fi sairil asma'i wasifati. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dimanapun saja berada, kembali dalam kesempatan di pagi dini hari yang berbahagia ini, sekitar kurang lebih jam 3 dini hari. Di sini saya sengaja hadir kembali ingin menyampaikan tentang kajian yang sebagaimana biasa yang pernah kita kaji, yakni kajian hakikat dan ma'rifat. Tidak lain tidak bukan, sesuai dengan komitmen saya tetap akan menyampaikan kajian hakikat dan ma'rifat. Selebihnya tidak saya sampaikan di video-video saya. Paling saya akan menyampaikan kajian yang lain, menyinggung sedikit saja. Namun saya akan tetap fokus pada kajian wajib bagi diri saya adalah bagian kajian hakikat dan ma'rifat. Inilah yang akan terus saya beri pemahaman kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, dengan harapan semoga Bapak Ibu saudara-saudariku kaum muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun saja berada yang kebetulan menonton video saya ini di channel Arif Billah Channel akan bermanfaat, berguna, dan bisa menjadi pemahaman, pengetahuan sebagai bekal untuk menempuh kehidupan di akhir hayat nanti, di yaumil qiyamah atau di alam akhirat. Semoga kajian hakikat dan ma'rifat ini dapat menjadi jembatan untuk mencapai keselamatan dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat dimanapun saja berada, kembali saya ingin menyampaikan kajian hakikat dan ma'rifat ini. Ingin saya menyampaikan tentang suatu hadis Rasulullah. Mungkin ini suatu hadis secara syariat, mungkin bisa juga jadi ini adalah suatu hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh para imam, atau hadis ini langsung
dari Allah melalui lisan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan hadis qudsi, firman Allah langsung yang melalui lisan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis biasa yang diriwayatkan oleh para imam seperti Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai dan lain sebagainya, itu biasanya adalah hadis-hadis yang masyhur di kajian-kajian dalam hukum fikih atau hukum syariat. Namun hadis qudsi ini kebanyakan didapati pada suatu kajian hakikat dan ma'rifat, karena hadis qudsi ini adalah firman Allah langsung, tetapi melalui perantara Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat, lebih akurat, sifatnya lebih kuat dan lebih akurat. Tidak bisa diragukan lagi, tidak dapat diragukan lagi. Sangat akurat, sangat mutlak kebenarannya. Adapun tentang hadis atau makalah atau perkataan yang ingin saya sampaikan adalah la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad amina min azabi. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad amina min azabi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu adalah bentengku, maka barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amanlah ia daripada azabku, baik azab dunia, lebih-lebih azab di akhirat nanti. Dan di lain riwayat juga ada yang mengatakan, man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini adalah suatu hadis yang sangat masyhur. Barang siapa di akhir pengucapannya, di akhir kalimat yang dia ucapkan di dalam hidupnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Inilah dua sumber kekuatan yang dapat kita pakai, dapat kita pegang, dapat kita jadikan rujukan untuk pedoman pegangan kita untuk sampai kepada jalan menuju keselamatan, yakni menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pulang kembali kepada rahmatullah. Namun sedikit sekali yang memahami tentang hakikat dan ma'rifatnya dua sumber ini. Secara hukum awam kebanyakan memahaminya secara pemahaman lisan atau ucapan, dipahami dengan arti siapa-siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, di saat kita sakaratul maut, maka dijamin baginya masuk surga. Namun perlu dipahami, tidak ada satu manusia pun, langka sekali, yang bisa mengucapkan suatu kalimat tauhid la ilaha illallah di saat mereka, di saat kita atau siapapun itu bisa mengucap la ilaha illallah.
Karena di saat manusia dalam keadaan sakaratul maut, akalnya sudah ditarik, rasanya sudah ditarik, tubuh kita, panca indera kita sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mata sudah tidak bisa melihat, kuping sudah tidak bisa mendengar, hidung sudah mulai sesak, mulut, lidah sudah keluh. Yang ada hanya bagaikan orang yang sedang pingsan, tidak mengingat apa-apa, tidak bisa memikirkan apa-apa, dan tidak bisa mengingat apa-apa. Waktu ruh atau nyawa kita ditarik sehingga sampai ke ubun-ubun, pada saat itu kita sudah tidak bisa mengingat apa-apa dan merasakan apa-apa. Namun bagi siapa yang sudah memahami, sudah mendalami tentang kajian hakikat dan ma'rifat, dia siapa saja bisa merasakan, bisa menyadari ketika ruhani kita itu hendak berjalan keluar dari jasad kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang beriman, orang-orang Muslim, Islam, yang di saat akhir hayatnya pulang atau kembali meninggalkan jasadnya itu dalam keadaan rupa tersenyum, wajah yang ceria, wajah yang berseri atau bercahaya. Itulah suatu kelebihan bagi orang-orang yang mengkaji hakikat dan ma'rifat, atau secara umum orang yang sudah mengenal diri, sudah mengenal jati diri, mengenal asal dirinya, mengenal sejatinya dirinya, dari mana ia datang dan kemana dia akan kembali. Nah, itulah suatu kajian hakikat dan ma'rifat di dalam hukum bahasa, secara bahasa Islamnya, bahasa Arabnya, bahasa syariatnya adalah mengkaji hakikat dan ma'rifat. Namun secara umum, secara bahasa Indonesia, secara harfiah, istilahnya adalah mengkaji diri, mengenal diri, mengkaji diri, mengetahui asal diri, mengetahui jati diri, dan mengenal siapa yang sebenar-benarnya diri. Inilah sebenar-benarnya kajian tauhid yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dari zaman Adam hingga kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, muslimin muslimat dimanapun saja berada. Akhir zaman ini sudah banyak yang mengkaji, orang-orang mempelajari tentang hakikat dan ma'rifat, dan juga sangat banyak guru-guru di dalam bidang keilmuan hakikat dan ma'rifat. Namun lebih banyak lagi, tidak sedikit juga yang enggan mempelajari kajian hakikat dan ma'rifat ini. Padahal kajian hakikat dan ma'rifat ini adalah kajian inti, kajian pokok agama Islam. Islam dari zaman Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian tauhid atau hakikat inilah yang sebenar-benarnya kajian pokok para nabi, para rasul, dari Adam alaihissalam hingga kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun mengapa saudara-saudari kita, bapak ibu kita, para kaum muslimin muslimat banyak yang enggan mempelajari, bahkan kadang-kadang mencemooh, meremehkan, menganggap kajian ini adalah kajian baru, kajian yang baru, kajian, bahkan ada yang mengatakan kajian yang sesat, kajian yang salah. Itulah sebabnya kurangnya suatu pengetahuan, kurangnya suatu pengalaman, wawasan di dalam mempelajari tentang agama Islam ini. Agama Islam ini bukanlah sekedar sholat, syahadat, puasa, zakat, dan haji. Namun Islam, ajaran Islam yang paling inti, yang paling pokok, yang paling wajib, yang diemban, yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad SAW. Inti kajian yang sebenar yang mereka bawa adalah kajian tauhid. Dalam bahasa Islamnya, bahasa syariatnya adalah tauhid, kajian tauhid. Namun secara bahasa kita, bahasa umum adalah kajian diri atau ngaji diri. Bapak ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, kembali saya ke kalimah la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah, apabila kita memahaminya secara hakikat dan ma'rifat, maka itulah sebenar-benarnya tauhid. Tauhid yang murni. Namun jika pemahaman kita sebatas ucapan, sebatas lisan, maka belumlah dikatakan tauhid yang murni. Itu baru sebatas tauhidul lisan atau tauhid secara ucapan, belum sampai kepada akal, apalagi nyampai kepada kolbu atau nurani kita, kedalaman hati nurani kita, belum sampai ke situ. Jadi jika kita memahami tauhid sebatas lisan, maka pemahaman kita di dalam agama Islam baru sebatas ucapan, baru sebatas ikut-ikutan saja, sebatas ikut-ikutan saja, tidak lebih tidak kurang. Jadi beramal di dalam agama Islam, mengamalkan apa saja di dalam agama Islam, jika pemahaman kita masih sebatas bacaan atau ucapan, maka tidak bisa menjamin kita untuk sampai kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Maka tidak bosan-bosan saya menyampaikan di sini untuk saudara-saudari saya, bapak ibu, siapapun, dimanapun saja berada, supaya ingin agar saudara-saudari, teman-teman, bapak ibu, dimanapun saja berada, bisa menjadi panduan atau pegangan, bisa menjadi bekal untuk kita pulang kembali ke asal usul kita nanti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah asal diri, itulah tauhid. Banyak orang yang bingung tentang tauhid ini. Namun jika kita sederhanakan, bahasa tauhid itu adalah tunggal, mengenali yang tunggal. Yang tunggal itu adalah Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita tidak mempelajari, jika kita tidak berguru,
maka mustahil kita bisa memahami tentang ilmu tauhid yang sejati ini. Jadi kita perlu untuk mempunyai seorang guru yang sudah bisa membimbing kita untuk berjalan menuju Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya itu berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Itulah tauhid yang sejati. Bukan dari tanah kembali ke tanah, bukan dari api kembali ke api, bukan dari air kembali ke air, bukan dari angin kembali ke angin. Namun tauhid sejati itu adalah kita ini dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Maka inilah yang sebenar-benarnya la ilaha illallah. Maka pahamilah apa makna la ilaha illallah dalam hakikat dan ma'rifat. Jangan hanya bisa membaca, jangan hanya bisa mengungkap, mengucap. La itu apa? Ilaha itu apa? Ilah itu apa? Allah itu apa? La itu di mana? Ilaha itu di mana? Ilah itu di mana? Allah itu di mana? Jika kita belum memahami ini, maka mustahil seseorang itu bisa dikatakan orang yang hakikat dan ma'rifat, yang memahami hakikat dan ma'rifat. Maka sudah pasti orang itu masih dalam ranah syariat atau masih dalam makom awam, belum mempelajari tentang Islam yang sebenarnya, agama yang sebenar-benarnya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Mustahil kita Islam kalau kita, jasad kita, rohani kita tidak bisa kembali kepada Allah. Mustahil kita jadi orang Islam, orang yang selamat. Orang yang Islam itu adalah orang yang bisa kembali pulang kepada Tuhannya, jasadnya ataupun rohnya. Jasadnya hilang di dalam kubur, rohnya pun menyatu dengan jasadnya, kembali menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, manunggal kembali kepada Allah, esa dengan Allah. Itulah yang dikatakan ma'rifatullah. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, pelajarilah hakikat ma'rifat ini. Jika ingin kita selamat, selagi masih ada, selagi masih diajari oleh para guru-guru, selagi masih ada para syekh, para ustadz, para kiai yang menyampaikan tentang kajian hakikat dan ma'rifat ini. Di zaman ini, di saat ini, banyak sekali guru-guru yang mengajarkan hakikat dan ma'rifat. Maka selagi kita masih diberi kesempatan di dunia ini oleh Allah, diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, diberi luang waktu, maka janganlah kita menunda-menunda lagi. Sangat rugilah kita bila kita tidak mempelajarinya. Di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, sangatlah rugi. Sungguh kita akan menyesal. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat yang saya kasihi dimanapun saja berada. Itulah tadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Pahamilah itu jika ingin kita selamat kembali pulang kepada Tuhan kita. Karena kita berasal darinya, kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan Islam, selamat. Namun jika jasad kita tidak bisa kembali pulang kepadanya, roh kita apalagi tidak bisa pulang kepadanya, maka jasad dan roh kita akan tersangkut di alam-alam setelah alam dunia ini. Tidak bisa nyampai langsung kembali kepada Allah. Dia sangkut di alam barzah, nyangkut di alam mahsyar, padang mahsyar, nyangkut di mana-mana nyangkut.
Jadi tidak bisa sampai kembali kepada Allah karena kita belum mengenal Allah. Karena alamatnya belum ada kita, maka kita tidak bisa sampai kepada suatu tujuan karena alamatnya belum benar. Maka untuk mencapai alamatnya itu, maka kita harus pelajari, harus bertanya tentang alamat itu. Alamat jalan kembali kepada Allah. Tidak lain tidak bukan, suatu jalannya adalah, satu-satunya jalan adalah mengkaji hakikat dan marifat, atau mengkaji diri, hakikat diri, yang sebenar-benarnya diri, Inilah yang dikatakan tauhid, yang sebenar-benarnya tauhid. Tauhid itu bukan di mulut, bukan di ucapan. La ilaha illallah itu ucapan. Tetapi apabila kita mengetahui makna yang sebenarnya la ilaha illallah itu, maka itulah sebenar-benarnya tauhid. Secara arti hakikat dan marifat, bukan secara arti tafsiran. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan yang semacam itu penafsirannya. Itu baru penafsiran secara ilmiahnya, secara ilmiah bacaan, secara kalimahnya, secara ejaan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu baru sekedar penukaran arti aja. La ilaha illallah itu kan bahasa Arab. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bahasa Indonesia. Jadi sekedar alih bahasa aja itu, bukan arti yang sebenar-benarnya, arti tauhid yang sejati, bukan. Maka perlu kita mengkaji kepada orang yang sudah memahaminya. Tentulah kita harus bertanya kepada orang yang sudah hakikat dan ma'rifat, yang sudah memahami, yang sudah mendalami, yang sudah mempraktikkan langsung hakikat tauhid itu. Nah, dari situlah kita baru bisa duduk di makom tauhid, duduk di makom la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah duduk di makom la ilaha illallah, biar kita mati tidak perlu dibaca, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Karena apabila kita sudah memahami secara keilmuan, sudah dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, siang dan malam, setiap detik, itulah cara mengamalkannya, itulah cara mempraktikkannya. Jadi ilmu tauhidnya itu sudah jadi, tidak perlu dibaca-baca lagi. Walaupun kita mau mati sakaratul maut, tidak perlu diingat-ingat lagi, tidak perlu dibaca lagi, karena sudah kita bentengi diri kita di dalam kehidupan nyata di alam dunia ini. Sudah tahu makna yang sebenarnya, duduknya di mana la ilaha illallah itu. Kita sudah tahu kedudukannya, sudah tahu letak-letaknya. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu kita kaji ya. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menggugah hati, pikiran untuk bersemangat, untuk bertanya, berguru, atau belajar kepada siapapun. Guru banyak, ustadz, kiai-kiai sekarang banyak yang mengajarkan hakikat dan marifat ini. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini tentang hakikat tauhid yang sebenarnya, hakikat duduknya tauhid itu di mana, duduknya la ilaha illallah itu di mana. Nah, ini yang sekedar ini yang ingin saya himbau ya. Nah, silahkan cari, silahkan tanyakan, agar supaya kita bisa membentengi diri kita ini daripada azab dunia, lebih-lebih azab di akhirat nanti. Dan karena dari sumber tadi, yang dua sumber tadi, hadis kudusi tadi,
dua sumber hadis kudusi tadi sangat tepat sasarannya kepada tauhid itu. Tauhid yang dimaksud, tauhid sejati, tauhid la ilaha illallah itu. Itulah sebenar-benarnya tauhid. Tauhid yang sudah bisa menduduki tempat-tempatnya, makom-makomnya. Jadi apabila kita mengucapkan la ilaha illallah namun kita tidak tahu kedudukannya la ilaha illa Allah. Kalau kita tidak tahu kedudukannya, maka selamanya lah kita akan terus mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun itu hanyalah ucapan lisan saja, baru sebatas ucapan lisan. Tidak bisa menjamin orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena di saat sakaratul maut itu panca indera kita itu sudah tidak berfungsi. Jadi selagi kita sehat inilah, selagi kita sadar inilah, selagi kita bisa berpikir, membatin inilah saatnya kita mengkajinya, menemuinya, mempelajarinya. Baru kita bisa meletakkan, mendudukkan hakikat la ilaha illallah itu di dalam diri kita. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin sekedar itu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudariku paham apa yang saya sampaikan ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan komen di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa menjawabnya. Baiklah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.